Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa. Memaksimalkan penyerapan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih produktif merupakan salah satu rencana strategis pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa. Program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya 2014 silam ini diyakini dapat mendongkrak pemerataan ekonomi di seluruh penjuru negeri. Bahkan, untuk mempercepat upaya itu, setiap desa setidaknya menerima kucuran dana sebesar 800 juta hingga 1 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBN. Dana desa pertama kali dikucurkan pemerintah pusat tahun 2015. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Wajar jika hingga akhir tahun 2020, serapan dana desa yang digelontorkan mencapai 316 triliun rupiah. Angka ini tentu akan terus bertambah karena pemerintah pusat telah menyiapkan 72 triliun rupiah lebih pada tahun ini yang diperuntukkan bagi 74.961 desa di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mendekati angka 400 triliun rupiah. Dengan uang sebesar ini, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di perdesaan harusnya semakin bergeliat. Mantan Kepala Desa Koto Perambahan Kabupaten Kampar Riau ditahan Kejaksaan Negeri Kampar. Namun, celakanya, belakangan program ini menuai sejumlah persoalan. Tidak sedikit para kepala desa sebagai pihak yang memiliki otoritas mengelola dana terjerembab dalam kubakan korupsi. Sedikitnya terdapat 738 kepala desa yang menjadikan dana desa sebagai bancakan untuk memperkaya diri maupun kelompoknya. Itu sebabnya posisi kepala desa menjadi begitu penting, sangat seksi untuk diperebutkan karena memiliki kewenangan besar untuk mengelola dana desa. Tidak heran jika ajang pemilihan kepala desa saat ini menjadi palagan pertempuran sejumlah pihak saling berebut kursi kepala desa. Lantas, seberapa besar potensi korupsi dana desa bisa terjadi? Dan benarkah implementasi pengawasan program ini begitu lemah? Inilah The Journalist, rasuah dari desa. Menjelang pergantian tahun dari 2001 ke 2022, beberapa desa atau cukup banyak desa di wilayah Indonesia menggelar pemilihan kepala desa. Nah, tim The Journalist hari ini juga akan menuju salah satu desa yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di Desa Klutuk ini, dulu pada tahun 2020, kepala desanya ditangkap karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di tahun ini mereka kembali menggelar pemilihan kepala desa. Kita akan melihat bagaimana sistematika pemilihan kepala desanya dan juga bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para kepala desa. Menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari ibu kota Jakarta, tim The Journalist tiba di Desa Klutuk, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, saat proses pemilihan kepala desa berlangsung pada pertengahan bulan Oktober lalu. Pada pemilihan kepala desa kali ini ada 2 calon yang bertarung untuk memperebutkan kursi Klutuk 1. Mereka adalah Ubaidillah, mantan perawat, dan Kudari, yang berlatar belakang wira swasta. Persaingan keduanya berlangsung begitu sengit.
Apalagi saat mereka melakukan kampanye untuk meyakinkan warga, utamanya dalam mengelola isu sensitif seperti pemanfaatan dana desa. Pemilih pun akhirnya terpecah menjadi dua poros besar. Ya, suasananya mirip dengan perhelatan pemilu presiden di tingkat nasional. Membangun dan memberdayakan masyarakat desa, serta mengklaim bersih dari praktik korupsi, menjadi janji badis kedua calon demi memikat hati ribuan warganya. Pasalnya, tahun 2019 lalu Kepala Desa Klutuk berinisial BAS tersangkut kasus menyelewengkan dana desa sebesar 742 juta untuk kepentingan pribadi. Tahun 2018 itu mantan Kepala Desa Klutuk ini tersandung kasus korupsi. Pelajaran bagi saya adalah, bagi kita semua, kalau misalkan terpilih siapapun itu, baik itu saya ataupun lawan saya terpilih, itu kita harus terbuka sih, Mbak. Harus terbuka, maksudnya harus terbuka masalah dana, pengawasan dana pun kita juga harus tahu. Masyarakat juga harus andil dalam pengawasan dana yang masuk ke desa sih. Jabatan kepala desa menjadi posisi strategis yang diperebutkan, apalagi ada iming-iming uang miliaran rupiah untuk dikelola. Ubaidillah, salah seorang calon kepala desa, bahkan rela meninggalkan pekerjaannya sebagai perawat di salah satu rumah sakit besar di Bekasi, Jawa Barat. Namun untuk meluluskan syahwat politiknya tersebut, ia dan keluarga besarnya rela merogoh kocek miliaran rupiah demi merebut kursi kepala desa. Dana untuk kampanye sejauh ini berapa Kang yang keluar Kang? Waduh, untuk masalah dana sih saya kurang mau sebutin nominalnya nih. Kurang lebih 1M lebih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Berapapun nominalnya, yang penting ini kan kita lagi istilahnya kebersamaan, demokrasi. Nggak apa-apa, berapapun itu. Hah? Investasikah buat Kang Ubed mengeluarkan dana 1M? Investasi enggak sih. Jika Ubaidillah fokus pada program kesehatan, lain halnya dengan Kudari, calon Kades Klutuk yang juga mencoba peruntungan di Pilkades tahun ini. Ketika terpilih, Kudari ingin mengutamakan pemberdayaan anak muda dalam memaksimalkan penyerapan dana desa yang jumlahnya miliaran tersebut. Selama ini semenjak ada pejabat tahun 2000 yang lalu itu, tahun kemarin itu, desa ini kayak nggak ada pemimpinnya gitu. Jadi semua kayak kegiatan acara isro nggak pernah hadir, kayak ada orang kematian. Aduh, kayak gitu saya nggak bisa ngebuka kayaknya ini. Kenapa tuh? Sedikit saja Kang. Kepribadian itu. Gitu. Iya. Kalau misalnya 500? Kurang lebihnya bisa lebih. Lebih. Iya. Kalau saya bilang 700 Kang? Kurang lebihnya. Kurang lebih. Iya. Saat pencalonan, Kudari mengaku telah menggelontorkan dana pribadi ratusan juta rupiah untuk keperluan sosialisasi visi misi dan kampanye di tengah warga. Namun sayang, upayanya itu rupanya gagal. Gimana Kang? Kan udah keluar nih sekian banyak gitu. Ya saya nggak pikiran kayak gitu sih. Saya yang intinya saya ingin perubahan desa inilah yang lebih maju gitu aja. Udah. Yang selama ini belum terwujud ya Kang? Iya, yang selama ini belum terwujud gitu. Jadi nggak mikirin anggaran yang udah dikeluarin semasa kampanye atau gitu. Ingin mensejahterakan masyarakat yang padanya itu. Oke, Pak. Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Ubaidillah yang memperoleh suara terbanyak. Kemenangan Ubaidillah disambut meriah oleh warga. Ia bahkan diarak hingga ke rumahnya. Semuanya seakan larut dalam euforia kemenangan dan sejenak melupakan permasalahan desa dengan setumpuk pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kondisi ini sekaligus menegaskan betapa perebutan kursi kepala desa persaingannya begitu ketat, menjadikan posisi ini sebagai batu loncatan demi kepentingan politik jangka panjang. Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, mengungkapkan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab sangat diperlukan agar dalam pengelolaan dana desa tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok belaka. Kita sudah melihat indikasi bahwa kemudian ada politisasi di situ. Jangan lupa di grassroots itu kan semuanya ada macam-macam di situ.
Di desa, di grassroots itu semua aliran ada di situ kan. Maksudnya aliran politik, pandangan politik, ya kan? Jadi semua kepentingan juga konflik di situ. Ada potensi konflik yang apalagi kalau kepala desanya umpamanya masih berasal dari partai yang kemudian masih dominan di situ ya, atau partai yang berkuasa di situ. Ini kita perlu check and balance. Setelah Pak Geci masuk atau sebelum? Sebelum. Awalnya tidak niat, tapi ketika uang sudah ada di rumah, lupa bahwa itu uang negara. Untuk mencari tahu lebih dalam mengenai rentannya praktik korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur dan perangkat desa, tim The Journalist menuju ke desa Payabili, Kecamatan Muara II, Kota Lek Sumawe, Daerah Istimewa Aceh. Wilayah ini mendapat sorotan sejumlah pihak, utamanya masyarakat Aceh, akibat ulah kepala desa atau kecik yang kedapatan menyelewengkan dana desa pada tahun 2020 lalu. Jadi kita sedang di perjalanan menuju ke desa Payabili bersama dengan pihak dari Kejaksaan Negeri Lok Sumawe untuk melihat bagaimana kondisi desa tersebut dan apa-apa saja dana desa yang dikorupsi oleh si kepala desa yang bernama Muhammad Suheri. Muhammad Suheri, kepala desa Payabili bersama dengan bendahara desa, terbukti menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan sendiri. Kecik mengutak-atik serapan dana desa sehingga tidak sesuai dengan peruntukan, seperti mengurangi volume renovasi rumah duafa, tidak menyetorkan biaya pajak, menggunakan dana silpa tahun 2020, hingga membeli sepeda motor atas nama pribadi. Total uang yang ditilap mencapai 305 juta rupiah. Kita sudah sampai di kantor kepala desanya. Kita coba lihat ini apa ya, kantor kepala desanya? Ini sebenarnya gedung serbaguna. Oke. Yang kantor sebelumnya ada di belakang. Ada di belakang. Sebenarnya kantornya di belakang. Cuman yang ini untuk sementara katanya kemari dulu. Berhubung yang di sana disegel masyarakat. Lagi disegel. Tapi kalau kita mau alasan ke sana, penyegelannya? ya mesti tidak percaya. Masih tidak percaya. Kalau mau ke lokasi desanya yang kantor desanya yang resminya di sana. Tapi kita bisa ke sana? Bisa, aksesnya bisa. Desa ini diketahui menerima dana desa dari pemerintah pusat tahun 2020 lalu sebesar 1,5 miliar rupiah. Dalam laporannya, pihak Inspektorat Daerah justru menemukan adanya penyelewengan dana desa di tempat ini. Suheri yang menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2019 ini bekerja sama dengan bendahara desa dalam melancarkan aksinya. Suheri bahkan menjadikan kantor kepala desa sebagai tempat tinggal pribadi. Namun sejak Februari lalu, masyarakat menyegel kantor tersebut sebagai bentuk protes tidak transparannya penggunaan anggaran dana desa di wilayah ini. Jadi ini adalah kantor kepala desa yang dibangun di tahun 2017 sebelum kepala desa Muhammad Suheri itu menjabat. Namun ketika ia menjabat, ternyata kantor kepala desa ini difungsikan untuk tempat tinggal pribadi dari si kepala desa dengan alasan di rumah tempat dia tinggal itu ramai oleh para keluarganya, sehingga dia memilih untuk tinggal di kantor kepala desa ini adalah kamarnya, namun yang terkunci dan digabungkan antara pertemuan dengan warga dan juga rumah kepala desa dengan alasan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, sejak kasus tersebut ini tidak lagi difungsikan untuk operasional desa, hanya ada sejumlah barang-barang kepentingan desa seperti ini yang masih disimpan di sini, namun untuk ketika ada rapat ataupun yang lainnya itu digelar di kantor kepala desa yang lama yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat ini. Sejauh pengamatan kami di lapangan, miliaran uang dana desa yang diguyurkan pemerintah pusat ke desa ini tampaknya tak sebanding dengan kondisi infrastruktur desa Payabili saat ini. Misalnya saja, terdapat pada proyek pemasangan lampu penerangan jalan yang kebanyakan justru tidak berfungsi dengan baik. Kondisi desanya pun terkesan tak terurus. Padahal setiap tahun dana desa mengalir ke wilayah ini. Ini dibikin tahun kapan nih, Bang? 2000. Setelah Pak Geci ini. Setelah apa? Pak Geci masuk atau sebelum? Sebelum. Sebelum. Ini nggak nyala nih, Bang.
Rumah-rumah ini sebelum dia semua, baru-baru dia. Nggak nyala ya. Ini emang udah mati 2 bulan ya? Ya, Oh, entah ada. 2 bulan. Itu yang beda ya. Oh ya. 10, ada kurang lebih 10 lampu di desa Payabeli ya Bang, 10 ya? Lebih jauh, pihak Kejaksaan Negeri Lok Sumawe juga menemukan kejanggalan dalam proyek renovasi rumah duafa. Sejak awal, pembangunan dinding semestinya menggunakan beton, namun dalam pelaksanaannya justru dibuat semi permanen. Padahal, jika dana desa yang diterima lalu dapat digunakan dengan baik, semestinya mampu memberdayakan desa yang dihuni tidak kurang dari 1.500 penduduk. Mereka tersebar di 3 dusun dengan luas wilayah mencapai 90 hektar persegi. Menariknya, di tengah perjalanan kasus penyelewengan dana desa yang tengah diusut kejaksaan, tak ada angin tak ada hujan, camat setempat justru mengangkat adik kandung tersangka sebagai pelaksana jabatan kepala desa. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan publik dan terkesan dipaksakan, karena berpotensi dapat menghilangkan barang bukti. Bang Zul, gimana menggantikan Pak Kecik, Heri? Melanjutkan yang terbaik lah buat masyarakat. Kayak gitu aja. Kayak mana kalau kita bilang pun, kayak mana kalau kita buat ini sekarang pun dia bantu masyarakat tu udah lebih baik kali. Kami juga menemui Muhammad Suheri yang ditahan di Mapolresta Lok Sumawe. Pria 31 tahun ini menepis segala tudingan yang diarahkan kepadanya terkait penyelewengan dana desa. Semuanya sudah dikembalikan ke rekening desa. Karena saya sudah diperiksa sama pihak inspektorat, dan juga itu sebenarnya kami berdua sama mantan bendahara saya, dan sama-sama saya telah mengembalikannya, dan bendahara saya tidak tahu sampai sekarang dia di mana. Ya, sedangkan itu kan ada 2 tupoksi. Yang pertama tupoksinya saya disuruh kembalikan uang desa 240 juta sekian, karena itu sudah termasuk 5 rumah yang saya bangun, tetapi bukan fiktif. Itu semua rumah yang saya bangun tidak cukup volume. Ya. Jadi waktu diperiksa sama inspektorat itu semua sudah ditupoksikan. Yang pertama bendahara harus bayar segini, dan juga saya harus mengembalikan uang desa segini. Kasusnya kini telah memasuki proses persidangan dan pihak kejaksaan terus mengusut aliran uang dana desa yang disalahgunakan oleh Suheri dan kelompoknya. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe mengungkap 4 kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Penyebab dari penyelewengan dana desa ini pada umumnya adalah ketidakmengertian awalnya. Para kecil ini, atau kepala desa ini mengelola dana desa. Sistem yang digunakan mereka itu adalah ketika uang sudah cair, termen 1, termen 2, termen 3 itu per triwulan itu, uang langsung dicairkan 100% oleh bendahara dan dipegang oleh kepala desa kecilnya. Nah, ini awalnya mereka melakukan tindak pidana. Ketika uang berada pada diri pribadi, itu bisa saja terjadi penyalahgunaan. Dia lupa bahwa itu adalah uang negara. Dibawa pulang, nah ini yang awalnya. Mungkin kalau menurut saya awalnya tidak niat. Tapi ketika uang sudah ada di rumah, lupa bahwa itu uang negara. Kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Payabili, Kabupaten Lok Sumawe, boleh jadi hanya satu contoh dari ratusan aparatur desa yang dengan sengaja merampok anggaran dana desa. Indonesian Corruption Watch bahkan menyoroti sejak program ini digulirkan tahun 2015 silam, sedikitnya 700 kepala desa terlibat langsung dalam kasus ini. Total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Atau paling banyak penyebab kasus korupsi terjadi itu adalah
karena tidak dilibatkannya masyarakat gitu. Jadi dari pemantauan kami, anggaran desa itu ya hanya berputar di sekitaran aparat desa gitu ya. Berikutnya adalah memang terkait terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa atau aparat desa gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya setelah adanya dana desa itu kan banyak ketika kontestasi politik gitu ya, kemudian memanfaatkan dana desa yang besar, jadi diselewengkan gitu. PR-nya adalah membangun sebuah konsep yang sama-sama satu frekuensi dengan masyarakat, supaya pembangunan ini tidak hanya Pemdes tapi seluruh elemen menjadi bagian. Di tengah maraknya praktek rasuah dana desa yang terjadi di sejumlah daerah di negeri ini, faktanya masih terdapat desa yang berhasil mengelola dana desa untuk pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa dengan baik. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tata kelola dana desa yang diterapkan, tim The Journalist bergerak ke sebuah desa yang lokasinya berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Desa yang terletak di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut ini, beberapa tahun lalu, kondisi alamnya rusak akibat penambangan batu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan, desa ini mulai melakukan konservasi alam dengan memanfaatkan dana desa dan berhasil mengubah citra menjadi desa pariwisata. Nah, mulai konservasinya menjadi lahan pariwisata itu sejak kapan, Pak? 2017 ini adalah lahan tanah khas desa, di mana memang batu semua. Jadi ditambang oleh masyarakat, akhirnya mulai dari 2017, dari teman-teman di masyarakat, mungkin ini sepertinya kalau tidak dimanfaatkan ini akan menjadi sebuah persoalan ke depan. Makanya dibuatlah dengan swadaya dulu awalnya, dengan program pemberdayaan ditata sehingga menjadi sebuah destinasi wisata. Sedikitnya ada 13 titik lokasi pariwisata yang berhasil dibangun di desa yang berpenduduk 7.487 jiwa ini, sehingga mendatangkan keuntungan bagi perekonomian desa. Ini namanya apa, Pak, kalau di sini, Pak? Ini namanya Sukagriview. Dulu ini juga bekas lahan tambang batu. Sama, benar. Galian tambang yang kerusakannya sudah cukup parah. Tapi alhamdulillah ini menjadi justru potensi pendapatan selain bagi desa, bagi masyarakat, bahkan pelaku usaha, semuanya kebagian manfaat semua. Di Sukagriview ini sendiri ada apa aja, Pak, dalamnya, Pak? Sukagriview, wah di bawah tadi mungkin kalau kita ke sana, nah ada kolam renang, ada taman Edelweiss, kemudian permainan, view-nya sendiri. Food court-nya saat ini yang baru seadanya, papan parkir cukup memadai. Toilet kita sudah bangun melalui program POW Kemendes. Kemudian di bawah juga ada wahana-wahana yang lain yang memang menjadi unggulan. Termasuk di atas itu bagian untuk ngecamp juga. Ada bisa buat camping di sini, camping Pak? Juga, karena ini wisata ini banyak dikejar oleh wisata malam nih, untuk lihat. Nah, di sana juga ada Raga Kopi. Raga Kopi ini kopi unggulan, jadi asli kopinya dari Desa Cisantana. Desa Cisantana ini menjadi, insya Allah, artinya semua elemen ini mendapatkan manfaat semua. Terjadi perputaran ekonomi berarti di sini ya, Pak, ya. Ya, sejak pandemi tahun ini saja, dari sektor pariwisata, kawasan ini mampu menghasilkan pendapatan asli desa sebesar 250 juta rupiah. Pihak pengelola bahkan memasang target pendapatan besar di tahun berikutnya. Target di 2020-2021 ini minimal kita harus mendapat 500 juta rupiah.
yakin di 2023, 2024 saya lebih dari 1 miliar harus kekejar. Bagaimana menangkap potensi uang yang masuk ke desa melalui gerbang tiket wisata nanti. Gitu. Karena sudah bisa dihitung dengan jumlah minimal kunjungan 1 juta orang aja, misal kali 2.000 rupiah, berapa rupiah akan didapat dan semuanya akan kembali. Kemampuan mengelola dana desa dengan baik tentu berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di kawasan ini. Rupanya, tidak hanya berfokus mengembangkan sektor pariwisata saja, pengelola desa juga turut mengembangkan potensi pertanian dan peternakan di kawasan ini. Selain itu, mereka juga menyediakan produk olahan yang memiliki daya jual tinggi melalui kelompok UMKM yang mereka bina. Misalnya, adalah produksi sambal kering tabur dan produksi yogurt, mengingat potensi peternakan sapi perah yang dikelola desa begitu melimpah. Ini lagi motong daun bawang berarti nih Kang ya? Iya. Sambalnya. Jadi bahan utamanya itu daun bawang. Daun bawangnya itu dari sini, dari ya, jadi persawahan. awalnya itu kita terinspirasi dari daerah Cisantana itu melimpah daun bawangnya. Nah, selain daripada kita dijual ke pasar, dijual mentah, ya kita berinovasi bagaimana daun bawang ini bisa menghasilkan daya jual yang lebih, yaitu kita kemas, kita produksi sebagai sambal kering. Ya kebetulan baru kita aja sih yang punya sambal kering dari daun bawang. Nah, jadi salah satu program produk unggulan UMKM di Desa Cisantana ini sambal puruluk namanya. Ya, sambal puruluk namanya. Dan ini nilai jualnya sangat tinggi dan bahkan sudah diekspor sampai ke luar negeri. Dan untuk mengembangkan bisnis produk-produk UMKM, aparat desa membentuk badan usaha milik desa. Mereka membangun sebuah galeri sebagai wadah untuk menampung produk unggulan berupa cindera mata khas desa Cisantana. Galeri Cekas ini juga menerima produk dari luar desa Cisantana. Bahkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, BUMDes Cisantana juga mengembangkan platform digital untuk mempermudah promosi. Semua ada di situ semua, karena apa? BUMDes itu tidak boleh mematikan usaha masyarakat, tapi harus membantu masyarakat memasarkan produk. BUMDes kalau nggak bisa bikin produk, buatlah pemasarannya. Tidak berhenti sampai di situ. Desa Cisantana juga mengelola kebutuhan air masyarakat sekitar secara mandiri sejak tahun 2017 lalu. Dengan ongkos yang terbilang murah, yakni Rp250 per kubik, masyarakat dapat menikmati kebutuhan air secara terjangkau. Nggak apa-apa. Ini bak ini kapasitasnya berapa liter, Pak? Ini kurang lebih 5.000 liter. 5.000 liter. Ya. Deras ya, Pak, berarti dari mata air. Alhamdulillah. Pernah kering nggak nih, Pak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah kering. Paling ada penyusutan waktu kemarau. Dengan upaya peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, perjalanan para pengelola desa rupanya tidak mulus-mulus amat. Pasalnya, masih ada segelintir warga yang belum sadar akan potensi yang dimiliki desanya itu. Memang PR-nya adalah membangun sebuah konsep yang sama-sama satu frekuensi dengan masyarakat, supaya pembangunan ini tidak hanya Pemdes tapi seluruh elemen menjadi bagian. Keberhasilan suatu desa dalam mengelola dana desa tentu akan menjadi rujukan di wilayah lain dalam mengembangkan wilayahnya. Untuk itulah, wahai Anda masyarakat desa, manfaatkanlah pemilihan kepala desa secara baik. Pilih calon kepala desa yang benar-benar bisa membangun desa Anda. Jangan pilih calon yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Karena sejatinya, nasib pembangunan desa Anda
berada di tangan kepala desa yang Anda pilih. Menurut Bapak, apakah ini karena ketidakpahaman dari kepala desa yang justru menimbulkan tindak pidana korupsi? Papan-papan itu, informasi, baliho-baliho itu yang termasuk juga dilaporkan oleh pendamping desa. Sehingga kita tahu mana desa yang belum. Memastikan setiap desa mengalami kemajuan dan berkembang melalui pemanfaatan dana desa yang dikelola secara efektif dan transparan, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT. Kami pun menemui Abdul Halim Iskandar, Menteri PDTT di kantornya untuk mempertanyakan sejumlah fakta yang tim di jurnalis dapatkan di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan penggunaan dana desa yang seringkali bobol hingga menjerat ratusan kepala desa ke dalam penjara. Kami tim di jurnalis masih menemukan ada desa yang ternyata pemanfaatan dana desanya tidak maksimal. Menurut Bapak, apakah ini karena ketidakpahaman dari kepala desa yang justru menimbulkan tindak pidana korupsi, infrastruktur yang tidak terbangun? Menurut Bapak bagaimana? Ya, namanya proses itu pasti ada ada permasalahan-permasalahan, ada hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan. Kita tidak menutup mata bahwa ada desa yang di dalam pemanfaatan dana desanya masih belum sesuai dengan harapan. Justru disitulah kemudian kita terus bangun sistem supaya pengawasannya bisa semakin maksimal. Itu yang saya maksud dengan kemudian day to day kita akan bisa melihat pemanfaatan dana desa ini untuk apa saja. Pertanggungjawabannya bagaimana. Kemudian outputnya apa. Impact-nya bagaimana. Nah ini yang kemudian sekarang sudah kita mulai sejak Maret 2021 kita sudah melakukan gerakan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Itu akan detail banget dan kemudian kita bisa memantau bukan hanya pemanfaatan dana desa, tapi pemanfaatan dana yang ada di desa. Karena dana yang ada di desa itu kan sumbernya banyak. Kehadiran pendamping desa di setiap desa faktanya tak mampu membendung perilaku korup aparatur desa dalam menggangsir uang negara. Lantas, apa artinya ada pendamping desa jika penyelewengan dana desa justru kian merajalela? Tapi kalau kita bicara saat ini Pak Menteri, salah satu pengawasan dilakukan dengan hadirnya pendamping desa. Betul Pak Menteri? Ya. Bagaimana memastikan agar pendamping desa ini benar-benar kompeten? Ya. Mereka mengawasi desa mereka sendiri loh Pak. Jadi begini, salah ya, bukan salah. Saya luruskan. Oke. Pendamping desa bukan ngawasi, ya. Pendamping desa itu melakukan fasilitasi terhadap desa dalam pemanfaatan dana desa yang sekaligus juga memonitor, ya, memonitor untuk melaporkan, bukan ngawasi. Nah, inilah yang kemudian didampingi oleh pendamping desa, kemudian dilaporkan pemanfaatannya, yang kemudian kita day to day bisa melihat, monitoring, misalnya dana desa hari ini, ya, sudah dipakai untuk BLT berapa? Sudah dipakai untuk padat karya tunai berapa. Dan kita akan bisa lihat apakah 74.961 desa sudah bisa melaksanakan seluruhnya atau masih ada yang tercacar, masih ada yang belum maksimal. Ini akan terpantau betul karena memang kita punya sistem dan aplikasi yang kita gunakan. Untuk daerah yang sudah infrastrukturnya mencukupi di bagian internet, Pak. Kalau yang belum? Yang belum tetap bisa. Karena apa? Begini, jadi pendamping itu modelnya sekarang bikin membuat laporan, ya, siapkan masuk aplikasi, terus akhirnya ke kecamatan. Kalau kecamatan sudah semua kecamatan ada jalur jaringan internetnya. Nah kalau desanya belum, dia ke kecamatan untuk mengupload. Oke. Nah pertanyaannya kembali yang pertama tadi Pak Menteri, bagaimana memastikan agar pendamping desa ini kompeten untuk bisa monitoring desa ya, tadi. Jadi kita sekarang ini terus melakukan upaya peningkatan kapasitas pendamping desa sampai pada nanti kita akan sertifikasi sampai pada sertifikasi dengan menggunakan ukuran-ukuran sertifikasi yang standar nasional sehingga
Semakin ke depan, pendamping desa akan semakin profesional sesuai dengan namanya, tenaga pendamping profesional. Dan pendamping desa ini sifatnya kewilayahan. Alih-alih memanfaatkan teknologi digital untuk memantau laporan keuangan serta penggunaan dana desa demi memutus rantai korupsi di sektor ini, tampaknya belum sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya, jika ditelisik lebih dalam, masih banyak desa di pelosok negeri ini yang terkendala masalah infrastruktur listrik, jaringan internet, sehingga sulit mengembangkan sistem digitalisasi. Pak Menteri, tadi pengawasan akan segera dilakukan dalam bentuk digitalisasi ataupun sedang berjalan sekarang? Sedang berjalan. Dan terus ditingkatkan. Pak Menteri yakin ini bisa untuk memutus mata rantai korupsi yang ada di desa karena mereka penuh dengan konflik kepentingan, mungkin di aparat desa itu sendiri keluarganya yang dilibatkan untuk menjadi aparat desa. Menurut Pak Menteri ini bisa setidaknya mengurangi lah tindak pidana korupsi. Ya kita pastikan bisa lah. Kenapa? Karena sejak dini kita sudah tahu. Loh ini kok nggak jelas ini penggunaan dana desanya, laporannya kok lemah, kan kita cek. Nah, pendamping akan mengatakan memang belum bisa dilaporkan karena masih ada masalah. Nah, masalahnya apa? Nah, secepatnya kita bisa menyampaikan kepada inspektorat daerah, ya kan? Jadi desa tidak bisa lepas dari pemerintah daerah karena secara kewilayahan itu ada di pemerintah daerah. Maka inspektorat daerah harus segera turun. Kita juga punya inspektorat yang juga melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dana desa. Masyarakat juga, ya kan? Jadi sejak dari perencanaan itu sudah kita upayakan sedemikian transparannya. Itulah makanya di dalam regulasi yang kita keluarkan, APBDes itu harus dipampang di tempat-tempat strategis di desa, sehingga warga desa tahu, oh kita dapat dana desa tahun ini sekian. Oke, Pak Menteri, kalau melihat secara mikro tadi gambarannya seperti itu, tapi apakah Kementerian Desa sudah hadir secara mikro ke desa-desa kecil untuk melihat bagaimana langsung transparansi anggaran tadi, papannya sudah ada atau belum? Karena kami melihat Pak, 2 desa yang kami kunjungi tidak ada yang menunjukkan papan penggunaan anggaran ke masyarakat. Ya, tidak ada atau rusak? Tidak ada. Nah, coba dicek lagi nanti, ditanyakan lagi. Karena sepanjang yang kita pantau, ya. Jadi misalnya laporan pendamping desa terkait dengan pemanfaatan itu sampai difoto, kemudian di tagging. Sehingga kita tahu ini laporan aktual atau laporan lama, foto lama atau foto baru. Itu tahu persis. Sistem kita sudah begitu. Nah, papan-papan itu informasi, baliho-baliho itu yang termasuk juga dilaporkan oleh pendamping desa. Sehingga kita tahu mana desa yang belum, mana desa yang sudah, mana desa yang sudah rusak, mana desa yang belum dan jelas. Memang saya akui belum semuanya detail, ya. Ada yang rangkuman, gitu ya, seakan-akan yang penting sudah memaparkan. Tetapi ini sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak. Makanya saya sangat yakin kalau dicek lagi pasti itu rusak atau mungkin belum menemukan tempat yang strategis. Karena itu di dalam regulasinya mutlak, tidak bisa ditawar itu. Semua APBDes harus ditampilkan. Cuma tampilannya ada yang detail, misalnya pembangunan irigasi tersier di dusun ini sekian ribu. Pak Menteri, harusnya detail atau harusnya detailkah ditampilkan oleh kepala desa di papan itu atau cukup gambaran besar menurut Pak Menteri? Detail, tapi kan tetap proses. Lebih jauh, Abraham Lianto, anggota Komite 1 DPD RI, menyoroti bagaimana dana desa membuka peluang praktik korupsi berjamaah di tingkat desa. Ini bisa jadi bola salju yang tanpa sadar kalau kita tidak cepat-cepat atasi, perbaiki, korupsi yang berjamaah. Yang salah pertama sistem, gitu ya. Jadi yang saya bilang itu tadi tidak bisa sama ratakan satu undang-undang berlakukan untuk seluruhnya, ya mesti ada dilihat lagi dari segi pengawasan. Oke, jadi saya sepakat kalau pengawasannya itu kurang, ya. Dan tugas kita juga sebagai senator DPR itu turun untuk melakukan pengawasan sehingga ini masuk nanti setelah reses ini kan kita berikan laporan ke paripurna dan dibahas di komisi. Senator asal Nusa Tenggara Timur ini mendorong perlunya regulasi terkait untuk ditinjau kembali, yakni terkait revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kami melihat memang ini cukup rumit, jadi kita himbau supaya mungkin ada koordinasi bersama. Jadi
di bawah satu Kemenko misalnya, itu bisa. Pasti bisa lah. Jadi tidak mungkin masing-masing kementerian dengan kacamata kudanya, dengan aturannya. Atau yang penting semua samakan persepsi dulu. Tujuan daripada Undang-Undang Nomor 6 2014 ini adalah untuk mensejahterakan rakyat kecil di bawah, jadi membangun dari desa. Desa maju, pasti kabupaten maju, provinsi maju, Indonesia maju. Namun sayang, usulan tersebut ditanggapi sinis oleh Menteri PDTT. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, tidak semua masalah harus berujung dengan merevisi undang-undang. Pak Menteri, ini ada usulan untuk revisi Undang-Undang Desa. Pasti Bapak juga sudah mendengar dari Komite 1 DPD RI. Menurut Bapak, 7 tahun sejak implementasinya ini memang perlu direvisi? Belum. Jadi kita perlu dalami lagi implementasinya. Sejauh masalah apa yang kita hadapi? Apakah kemudian berbagai permasalahan kendala yang kita hadapi itu harus direspon dengan revisi atau cukup dengan perubahan peraturan pemerintah, kan gitu kan? Atau perubahan keputusan menteri, Kepmen dan seterusnya. Target membangun Indonesia dari desa yang selama ini digaungkan rasanya semakin jauh panggang dari api jika ternyata masih ditemukan oknum kepala desa dan aparaturnya main mata mengutak-atik dana desa. Kondisi ini tentu akan semakin parah jika para pemangku kebijakan pun hanya mengandalkan laporan di atas kertas dalam memonitor perkembangan dan kemajuan sebuah desa tanpa melihat langsung ke lapangan. Jangan sampai kita menutup mata, apalagi membiarkan praktik rasuah dana desa yang perlahan terus menggerogoti cita-cita bangsa. Diperlukan keseriusan seluruh pihak, utamanya masyarakat, untuk ikut mengawasi implementasi dana desa demi kemajuan Indonesia. The Journalist hadir di episode berikutnya. Metro TV